Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem perpustakaan, sekaligus langkah-langkah normalisasi database-nya. Tutorial ini sangat penting untuk memastikan database kita terstruktur dengan baik, efisien, dan mudah dikelola. Baik, mari kita mulai. Sebelumnya di sini saya sudah membuat beberapa tabel. Untuk sistem perpustakaan ini kita membutuhkan beberapa entitas utama seperti anggota. Tabel anggota ini berisi informasi tentang anggota yang meminjam buku. Kemudian ada tabel buku yang berisi informasi mengenai buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Kemudian ada tabel petugas, di mana tabel petugas ini berisi data petugas yang mengelola transaksi peminjaman. Kemudian ada tabel peminjaman, di mana tabel ini menyimpan data transaksi peminjaman buku. Lalu yang terakhir ada tabel kategori buku yang berisi kategori atau jenis buku yang tersedia. Kita menuju ke tabel yang pertama. Tabel ini berisikan ID anggota dengan tipe data integer. Kemudian ada dia menggunakan primary key. Kemudian ada kolom nama dan email menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya ada tabel buku. Kolom yang pertama ID buku, tipe data integer menggunakan primary key. Kemudian ada pengarang, penerbit, tahun terbit, dan ISBN menggunakan tipe data varchar. Kemudian di sini ada kategori buku, ID kategori buku. Ini merupakan foreign key dari tabel kategori buku. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya ada tabel petugas. Di tabel ini berisi kolom ID petugas dengan tipe data integer menggunakan primary key. Kemudian ada kolom nama petugas menggunakan varchar. Lalu ada SIP di sini menggunakan tipe data enum, yaitu pagi dan siang. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Kolom pertama ID peminjaman dengan tipe data integer menggunakan primary key. Kemudian ada tanggal peminjaman, tipe data datetime, tanggal pengembalian sama menggunakan tipe data datetime. Kemudian ada status peminjaman menggunakan enum, di mana kategorinya di sini itu dipinjam atau dikembalikan. Kemudian di sini ada anggota ID anggota, buku ID buku, petugas ID petugas. Ini merupakan sebuah foreign key dari relasi yang terbentuk antara tabel-tabel ini. Kemudian ada tabel kategori buku yang berisi ID kategori buku dengan tipe data integer menggunakan primary key. Kemudian ada nama kategori menggunakan tipe data varchar. Untuk relasi yang ada di antara tabel-tabel ini, pertama yaitu anggota memiliki relasi one to many dengan peminjaman. Kemudian tabel buku memiliki relasi one to many dengan peminjaman. Lalu tabel petugas memiliki relasi one to many dengan tabel peminjaman. Dan yang terakhir
Tabel kategori buku memiliki relasi one-to-many dengan buku. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai normalisasi database. Sebelumnya, normalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan redundansi data dan memastikan struktur database lebih efisien. Di sini saya sudah memberikan beberapa contoh. Pertama, ini merupakan bentuk tidak normal, di mana data dicatat tanpa struktur yang jelas. Anggota, buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, dan petugas. Masalah yang akan didapat dengan bentuk yang tidak normal ini yaitu data sulit diolah dan terjadi redundasi tentunya. Kemudian di sini merupakan normalisasi 1NF atau First Normal Form, di mana setiap kolom hanya berisi satu nilai. Lalu di sini ada normalisasi 2NF atau Second Normal Form. Di bagian normalisasi ini itu menghilangkan dependensi parsial. Data dipecah menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Ada tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjaman. Kemudian di sini ada normalisasi 3NF atau Third Normal Form, di mana di normalisasi ini menghilangkan dependensi transitif. Tabel kategori dibuat terpisah. Tabel kategori buku berisi ID kategori dan nama kategori, kemudian tabel buku ada ID buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan ID kategori. Dengan normalisasi hingga 3NF, data lebih terstruktur, efisien, dan bebas dari redundasi. Demikian penjelasan tentang ERD dan normalisasi database untuk sistem perpustakaan. Dengan cara ini, database akan lebih mudah dikelola dan performa sistem lebih optimal. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.